Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Jujur kadang tak sembuh menghadapi semua beban, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Tahu Tuhan yang sanggup menolong dalam sesat. Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembah. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku,
bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah. Menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Takkan Tuhan yang menolong dalam sesat. Meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan.
kita tundukkan kepala bersama dan berdoa sebelum kita mendengar isi hati Tuhan. Bapa dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini kami anak-anak-Mu siap untuk dituntun oleh Roh Kudus agar kami dapat memahami isi hati-Mu. Sehingga kami mampu menata kehidupan kami terkhusus di masa prihatin pandemi ini, supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Bapa, urapilah dan kuasailah apa yang sebentar lagi akan hamba-Mu sampaikan. Sehingga melalui ibadah online ini, kami merasa nyaman ketika kami dibenahi. Kami menjadi rela saat kami ditegur dan dikoreksi. Sehingga kami mudah mengerti pada saat kami diajar. Kami percaya kami siap untuk diperbaharui, hidup kami akan semakin baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya ucapkan shalom dan juga salam sehat buat jemaat GBI Wow yang saya kasihi. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan buat kita bertemu sekalipun masih online, masih screen to screen, belum bisa face to face dalam ibadah onsite. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala GBI Wow yang telah memberikan kesempatan sehingga kita bisa belajar bersama ya sepanjang ibadah kita hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya percaya sekalipun kita beda ruang, kita juga beda mungkin kalau Anda menyaksikannya dengan time zone yang berbeda ya, karena ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Kalaupun zona waktu kita berbeda, saya percaya loh, kuasa Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh perbedaan jarak, ruang, dan waktu. Asalkan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, memimpin kita, menuntun kita untuk mengerti isi hatinya Tuhan, saya percaya kita sanggup untuk memahaminya, kita sanggup untuk melakukannya. Nah, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah berikan pesan khusus yang saya akan bagikan lewat share screen, sehingga mempermudah Anda untuk mengikutinya. Dengan judul ukuran kehidupan di tahun integritas. Kita tahu kita sedang ada di dalam masa yang begitu prihatin. Masa pandemi tapi juga ada di dalam tahun integritas. Kalau Anda melihat alat ukur yang ada di dalam gambar, ya, ini meteran ya, dari mulai ukurannya 0 sampai dengan ukuran yang begitu tinggi. Nah, saya percaya ketika kita melihat ukuran ini, pasti kita teringat dengan Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Ini firman Tuhan yang kepingin banget tergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Bahwa hidup kita akan tetap naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Itulah yang sangat kita harapkan dalam kehidupan kita terjadi. Sekalipun ada ups and downs, ada naik, ada turun dalam kehidupan kita, tetapi ketika digaris secara lurus, kita melihat adanya tetap naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Nah, bicara untuk ukur-mengukur, ukuran kehidupan kita harus menggunakan standar firman Tuhan. Ukuran kehidupan kita tidak menggunakan sentimeter. Ukuran kehidupan kita tidak menggunakan standar ukur orang dunia. Tetapi ukuran kita adalah ukuran standar firman Tuhan terkhusus di tahun integritas ini. Oleh sebab itu pada saat kita bicara alat ukur, sebetulnya saya percaya buat kita itu yang namanya ukur-mengukur itu bukan sesuatu yang baru gitu. Ukur-mengukur itu bukan sesuatu yang membuat kita bingung untuk mengerti. Mengapa? Karena kita itu sudah terbiasa menggunakan alat ukur di masa prihatin pandemi ini. Betul? Ya. Kalau kita lihat ya di dalam gambar ini ada 3 alat ukur yang sering kita gunakan ya. Dulu mungkin bagian kanan oximeter sebelum pandemi kita tidak memilikinya gitu ya karena kita pikir nggak terlalu penting. Tetapi sekarang rata-rata orang memiliki 3 alat ini sebagai alat wajib di luar handphone ya. Yang pertama adalah termometer untuk mengukur suhu tubuh kita. Yang kedua adalah tensimeter untuk mengukur tekanan darah kita, terutama mereka yang berusia 40 tahun ke atas, saya percaya di rumah-rumahnya pasti ada alat ini. Dan oximeter berguna untuk mengukur kadar oksigen di dalam darah. Jadi urusan ukur-mengukur sebetulnya bagi kita di masa pandemi ini sudahlah tidak asing.
Oleh sebab itu, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu ya, walaupun saya nggak dengar jawaban Anda karena kita berbeda jarak dan tayangnya ya, tetapi saya percaya ini akan menjadi refleksi diri bagi kita semua. Kenapa sih tiap pagi kita rajin banget ukur-mengukur di dalam tubuh kita? Bangun tidur ukur suhu, bangun tidur ukur tekanan darah, habis sarapan, habis minum, ukur tekanan oksigen di dalam darah atau kadarnya. Kok kita rajin sekali sih? Saya percaya kita rajin sekali, tidak pernah absen loh. Apalagi masa pandemi gini ya. Saya percaya kita rajin sekali mengukurnya untuk memastikan, saya ulangi, untuk memastikan suhu, tensi, dan oksigen di dalam tubuh kita bekerja dengan benar. Amin. Ketika dia tidak bekerja dengan benar, alat ini menjadi pendeteksi dini kalau ada yang salah. Dan ketika kita melihat ada yang salah dalam alat-alat ukur ini, saya percaya Anda pasti ulang lagi, betul? Ulang lagi kita, matiin dulu alatnya. Ulang lagi, begitu dipencet lagi ternyata, oh iya ternyata suhu saya tetap tinggi, ternyata kadar oksigen dalam darahnya tetap rendah, ternyata tensimeternya tetap tinggi gitu. Ulang lagi, matiin lagi. Dalam kehidupan kita, apakah kita bertobat lagi tiap kali kita melihat kesalahan terjadi dalam ukuran standar firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita rajin mengukurnya? Apakah tiap-tiap hari ada pertobatan dalam kehidupan kita? Kita rajin sekali mengukur ini. Kita matikan alatnya, kita coba lagi, bahkan 2-3 kali dalam sehari di masa pandemi ini orang mengukurnya. Bagaimana dengan kehidupan kita di masa pandemi ini secara rohani? Apakah kita mengukurnya dan bertobat lagi dan berdoa lagi dan melihat lagi apakah ada penyimpangan tiap-tiap hari, bahkan sehari lebih dari 3 kali? Ini yang menjadi pertanyaan, saya percaya Anda yang punya jawabannya. Hari-hari ini ketika kita merasa bahwa kegiatan secara badani itu melambat, seharusnya yang kita lakukan, kegiatan kita secara rohani itu semakin melesat. Mari kita lihat kemudahan yang terjadi di tengah kesulitan yang ada. Hanya tinggal 1 klik Anda sudah terhubung dengan ibadah online. Dulu ada kendala. Kendalanya adalah bagaimana kita bisa bepergian, bagaimana kendalanya adalah waktu untuk bisa ibadah. Sekarang dari rumah Anda pakai daster, pakai baju nyaman aja bisa ibadah kok. Makanya sekarang kita lihat sama-sama, kalau kita lihat ternyata terdapat kesalahan, artinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Oh ternyata badan saya suhunya kok tinggi sekali, ternyata tensinya yang biasanya normal 120 mendadak 150, ternyata oximeter yang diharapkan 9899 berubah menjadi 93. Apa yang terjadi? Orang ini tahu bahwa dia perlu diobati, betul? Bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Tahukah kita, sadarkah kita bahwa kita juga perlu diobati di dalam kerohanian kita? Makanya saya mau katakan alat ukur ini beruntunglah karena yang keluarnya itu angka. 34, 128, 83, 98, 80 itu semua angka. Bersyukurlah alat ini tidak mengeluarkan huruf. Kalau alat-alat ini mengeluarkan huruf, dan contohnya adalah termometer yang kita pakai, menggunakan termometer bermerek Wahyu 22 ayat 11, berbahayalah. Karena dari situ kita tahu apakah kehidupan kita sudah benar-benar layak atau belum di hadapan Tuhan. Kalau kita pakai termometer tulisannya 38,9, warning ini. Untung tulisannya 38,9, kalau dia pakai huruf bagaimana? Tulisannya cemar. Untung pada saat kita periksa 37,6 itu warning buat kita juga. Untung tulisannya tidak ditulis benar. Wah, kita udah bahagia banget, benar berarti kita ya. Tetapi dengar dengan baik, untuk ukuran standar kekekalan, saya ulangi. Untuk ukuran standar kekekalan, benar bukan hasil akhir kita. Hasil akhir yang kita harapkan ada di warna hijau. Ketika kita mengukur suhu kita 36,8, pada saat kita menggunakan merek Wahyu 22 ayat 11, keluarlah kata kudus.
Jadi kita mesti mengerti, terkadang kita lupa bahwa standar ukuran kehidupan kekal tidak menggunakan standar ukuran dunia. Ukuran dunia sudah menilainya orang ini benar atau salah. Kita melampaui hal itu, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Bahkan dituliskan tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Jadi standar kita bukan standar benar saja, tetapi melampaui standar kita kudus. Mari kita baca firman Tuhan, sekalipun saya tidak bisa dengar suara Anda, tapi kita baca dengan keras ya, di rumah masing-masing, di tempat ibadah masing-masing, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Wahyu 22 ayat yang ke-11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Satu doa saya di saat diberi kesempatan, di mana yang tadi saya katakan seolah-olah semuanya serba melambat, tetapi justru kerohanian kita melesat. Supaya kita makin dekat, makin lekat dengan Tuhan. Mari kita sama-sama baca. Inilah yang kita harapkan bersama-sama. Bahwa dalam kehidupan kita, kita punya satu standar. Di dalam hati kita, kita sama-sama baca firman Tuhan. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus. Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Saya sengaja memberikan warna merah. Yang dikuatkan tuh hati kita karena Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Namanya saja sudah Roh Kudus. Supaya hidup kita tidak bercacat dan kudus. Tidak dibilang supaya hidup kita tidak bercacat dan benar. Itu bukan standar kita. Itu bukan standar kerajaan Allah. Di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, kita bersyukur Tuhan Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Sehingga ibadah kita selama ini berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan tidak sia-sia. Nanti pada saat Dia datang untuk yang kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan, kita bisa ikut bersama-sama dengan semua orang kudusnya. Tidak dikatakan kita bersama-sama dengan semua orang benar, karena banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. 1 Tesalonika 3 ayat 13 mengajarkan kita banyak tentang hal itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita dapat mengukurnya? Itulah sebabnya hari ini judul dari khotbah ini adalah ukuran kehidupan di tahun integritas. Nah, bicara tentang ukuran bagi kita adalah firman Tuhan yang adalah satu-satunya cerminan dalam hidup kita. Mohon maaf, kita nggak pakai ukuran yang lain. Kita nggak pakai standar ukuran dunia. Ukuran kita di firman Tuhan. Dan itu dituliskan dalam 2 Korintus 3 ayat 18 yang menjadi ayat emas di dalam tahun dimensi yang baru tahun lalu. Saya percaya kita sudah sering baca ayat ini. Bahkan saya percaya di antara kita ada yang sudah hafal ayat ini. Tapi dengar dengan baik, bukan apa yang Anda hafal, melainkan apa yang Anda lakukan dari yang Anda hafal. Oleh sebab itu kita baca lagi dengan keras bersama-sama. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Sampai sini saya kasih titik dan berikan warna merah. Muka yang tidak berselubung bicara tentang tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Makanya di dalam tahun integritas ini ditekankan kepada keterbukaan, ditekankan kepada kejujuran, ditekankan kepada ketulusan dan kesalehan. Di mana posisinya? Di pikiran kita, perkataan kita, perasaan, dan perbuatan. Semuanya menjadi utuh. Apa yang kita pikirkan sama dengan apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan sebetulnya sama dengan apa yang kita rasakan. Dan juga sebetulnya sama dengan apa yang kita perbuat. Integral, integrated, utuh. Di dalam tahun ini kita diberi kesempatan untuk benar-benar berbenah diri. Jangan-jangan pikiran kita nggak sama perbuatan kita. Jangan-jangan perkataan kita tidak sama dengan perasaan kita. Hanya ingin dilihat benar, hanya ingin dilihat baik. Tapi standar yang dipakai untuk kehidupan anak-anak Tuhan adalah kudus. Itulah sebabnya dalam firman ini kita lanjutkan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh,
maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Oleh sebab itu saya mengucap syukur kepada Tuhan ketika firman Tuhan mengajarkan kepada kita banyak hal ini. Sehingga kita bisa mengerti bahwa fungsi dari firman Tuhan adalah cermin. Makanya saya tulis besar sekali di sebelah kanan dan saya berikan gambar di sebelah kiri supaya kita mudah merelevansikannya. The Bible is a mirror, not a window. Alkitab kita itu kaca cermin, bukan kaca jendela. Kaca sih sama-sama kaca, tapi perbedaannya kalau cermin kacanya mantul ke dalam. Kalau jendela kacanya melihat tembus keluar. Nah, kita sebagai orang Kristen pada saat kita baca firman Tuhan, kita gunakan Alkitab kita sebagai tolok ukur, layaknya lah kita seperti orang bercermin, introspeksinya ke dalam. Introspeksinya buat pikiran kita, saya. Introspeksinya buat perkataan, perasaan, dan perbuatan, saya. Bukannya malah menggunakannya seperti jendela yang tembus keluar dan mulai sibuk. Introspeksi pikiran orang lain, introspeksi perkataan orang lain, perasaan orang lain diurusin, lalu kemudian perbuatan orang lain dihakimin. Oleh sebab itu hati-hati, Alkitab itu adalah kaca cermin, bukan kaca jendela. Itu pun ditulis di dalam Yakobus 1 ayat 23 sampai 35. Sehingga kita bisa belajar bahwa kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, itu kita harus menggunakan ukurannya kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ini ngomong cermin berarti mantul ke dalam ya. Baru saja dia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Ada 3 hal yang menjadi panduan kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai cermin, bukan jendela. Yang pertama, di ayat 25 saya berikan dengan warna merah. Meneliti, sudahkah kita duduk diam meneliti isi hati Tuhan, meneliti firman Tuhan. Menelitinya adalah bagaimana waktu dia ada dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah selaras atau masih berbeda? Apakah simetris atau asimetris? Yang kedua adalah bertekun. Apakah kita selama masa pandemi 15 bulan ini benar-benar bertekun tiap-tiap hari, tidak pernah lewat untuk baca firman Tuhan? Kita aja nggak pernah lewat kok untuk ukur tensi kita, bahkan sehari lebih dari 1 kali diukurnya. Dan yang ketiga adalah sungguh-sungguh melakukannya. Bukan hanya sungguh-sungguh mencatatnya, sebab bukan apa yang engkau catat, tetapi apa yang engkau lakukan dari yang engkau catat. Bukan hanya sungguh-sungguh mendengar, 1 hari kita bisa ibadah online lebih dari 6 kali kok. Bukan hanya mendengarnya, tapi apa yang kita lakukan dari yang kita dengar. Maka hadiah kita adalah yang berlatar belakang kuning. Berbahagia oleh perbuatannya. Kata berbahagia dalam bahasa aslinya menggunakan makaritos. Yang sebetulnya artinya kita menjadi beruntung dan diberkati, itu adalah bagian kita. Kebahagiaan, keberuntungan, diberkati, itu kan bagian dari anak-anak terang di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Makanya saya suka dengan quote yang diberikan oleh Henry Mahan. Henry Mahan berkata bahwa in the mirror of God's word, I see Christ. Yang pertama. Yang kedua, I see myself. Yang ketiga, I see others. And my responsibility to them. Di dalam cerminan firman Tuhan, kata Henry Mahan, aku tuh melihat Kristus. Aku juga melihat diriku. Aku juga melihat orang lain. Dan bagaimana tanggung jawabku terhadap mereka. Perhatikan urutan kata-katanya tidak terbalik ya.
Tidak terlebih dahulu sibuk tanggung jawab kepada orang lain tanpa berbenah diri dan tidak menggunakan standar tolak ukur Kristus dalam dirinya. Makanya jangan heran kalau dikit-dikit mudah kecewa. Makanya jangan heran kalau dikit-dikit kabur dari proses. Makanya jangan heran kalau dikit-dikit berharap ada kemajuan tapi isinya dalam hidup adalah protes semua. Makanya saya tuliskan di dalam quote saya yang telah saya sampaikan beberapa kali yang lalu ya. Jalani progres kemajuan, cintai prosesnya, jauhi protesnya. Saya pun banyak diproses Tuhan kok melalui keadaan, situasi, kejadian dalam kehidupan saya seizin Tuhan. Saya percaya segala sesuatu yang terjadi tidak pernah melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Nah biasanya yang saya lakukan kalau saya sudah sampai tertekan banget gitu ya, nggak tahan, saya takut salah dalam kata-kata. Saya takut salah dalam berpikir, saya takut salah dalam perasaan saya. Jangan-jangan ini cuma asumsi saya. Saya takut salah dalam perkataan saya, karena ketika sedang kecewa, kita tendensinya melakukan kesalahan. Apa yang saya lakukan? Biasanya saya berdiam diri. Biasanya saya diam sekali gitu ya. Diam sekali masuk dalam sabbatical, masuk dalam pit stop untuk berhenti sejenak dari kesibukan pelayanan, berhenti sejenak dari kesibukan pekerjaan, berhenti sejenak dari kesibukan ngurusin orang lain. Berbenah dirilah saya. Saya lihat apakah saya lihat Kristus dalam hidup saya itu dulu. Lalu kemudian saya lihat diri saya. Baru saya lihat orang lain. Baru saya lihat bagaimana tanggung jawab saya terhadap orang lain itu. Di dalam sabbatical yang saya lakukan beberapa waktu lalu, saya punya banyak pertanyaan sama Tuhan di masa pandemi ini. Salah satunya adalah kapan pandemi ini segera berakhir Tuhan? Itu pertanyaan standar banget ya. Dan ternyata dalam sabbatical yang saat saya sedang benar-benar masuk dalam saat teduh bersama-sama dengan Tuhan, stop dari segala kegiatan dan kesibukan saya menemukan jawabannya jelas di dalam Yesaya 15 ayat 12. Disitulah saya paham bahwa bagian saya adalah ngikutin ukuran ritmenya Tuhan. Maka saya berhenti bertanya, Tuhan, kapan pandemi ini berlalu? Udah berhenti, saya udah lama nggak nanya itu lagi. Yang saya tanyakan adalah, Tuhan, apa yang masih harus saya lakukan, yang menjadi PR besar buat saya, yang belum saya lakukan, selama saya masih diberi nafas di masa pandemi ini. Saya ganti pertanyaannya. Makanya saya mau katakan, mari kita sama-sama cerna firman Tuhan. Ini adalah jawaban firman Tuhan ketika saya ada dalam sabbatical. Yesaya 52 ayat 12, sungguh, katanya. Waktu saya tanya, Tuhan, kapan sih pandemi berlalu? Ini jawabannya. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Aduh, saya bilang, Tuhan kok ya bacanya nggak enak banget ya. Saya kan pengennya cepat dong. Kita semua kan berdoa berpuasa, pandemi segera berlalu. Tapi Tuhan ingatkan lagi, Gina, sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar, dan tidak akan lari-lari berjalan. Tapi ada jaminan, Tuhan akan berjalan di depanmu, Allah Israel akan jadi penutup barisanmu. Artinya kita ada di tengah, artinya kita aman dalam perlindungan Tuhan. Artinya kita tercover sama Tuhan. Itu jaminannya. Makanya waktu kita perkatakan Mazmur 91 bukan hafalan. Bukan juga sebagai mantra, kita hafalkan, kita katakan. Bukan, tapi betul-betul terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan berjalan di depan kita di masa pandemi ini. Kita nggak akan kecolongan. Kenapa? Karena Allah Israel menjadi penutup barisan kita. Nah, oleh sebab itu kita lihat sama-sama. Anda pernah baris nggak? Saya pernah baris loh waktu sekolah dulu ya. Kalau kita baris itu depan kita menjadi tolok ukur lurusnya barisan itu atau tidak. Jadi yang depan nih kalau melenceng, yang belakang melenceng semua. Kalau yang depan lurus, yang belakang lurus. Lalu kemudian di belakang ada penutup barisan. Betul, orang yang terakhir berdiri di sana kalau dalam konteks kita sebagai manusia berbaris. Enak nggak kalau lagi baris, yang belakang dorong-dorong yang depan? Nggak enak. Enak nggak kalau lagi baris, yang depan nyender-nyender ke belakang? Juga nggak enak. Makanya saya mau tanya, pernahkah Anda melihat bentuk barisan di masa pandemi? Saya sengaja kasih fotonya supaya kita dapat melihatnya. Sangat jelas batasnya, sangat jelas jaraknya, dan dalam ukuran yang teratur. Nggak ada tuh barisan pertama 1 meter, barisan kedua 2 senti, gitu nggak ada. 1 meter ya 1 meter semua.
dikasih batas, dikasih jarak, jelas. Yang melanggar akan ditegur. Itulah yang kita lihat terjadi dalam kehidupan kita, yang kita relevansikan kepada kehidupan rohani kita. Artinya kita sedang dididik Tuhan di masa ini untuk punya kedisiplinan tinggi di dalam tahun integritas ini. Bersyukur sama Tuhan. Ini tahun di mana kita berbenah diri. Bergantung harap hanya kepada Tuhan, Anda sendiri. Sebelah Anda nggak ada yang nemenin. Anda sendiri, pengandalan diri Anda itu kepada Tuhan. Bukan kepada diri Anda sendiri dan bukan kepada manusia lain. Sehingga Anda punya space, Anda punya ruang. Anda punya space dan ruang untuk membangun keintiman supaya menjadi semakin serupa dengan gambarnya menggenapi 2 Korintus 3 ayat 18 tadi. Untuk menggunakan cara yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 25 yang barusan kita baca. Untuk kita meneliti hukum yang sempurna. Untuk kita bertekun di dalamnya. Untuk kita sungguh-sungguh melakukannya, nggak ada yang gangguin. Fokus kepada Tuhan. Inilah ukuran Tuhan. Ukuran kita dengan segala kepentingan manusia. Ukuran Tuhan adalah supaya kita diberi kesempatan dibenarkan oleh firman Tuhan. Makanya 15 bulan di dalam masa pandemi ini pertanyaannya adalah apakah segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan? Roma 8 ayat 28. Mari kita renungkan pikiran kita renungkan perkataan kita renungkan perasaan dan perbuatan kita. Ini semua tuh nggak main-main loh. Bukan cuma kebetulan ketemu gambarnya, bukan. Ini semua barisan yang dipersiapkan untuk Matius 16 ayat yang ke-27 yang saya percaya pasti digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kita ini lagi baris di sini. Maka bersyukurlah kita dibimbing oleh Gembala Sidang, Pak Niko, yang punya kepekaan dan kelekatan sehingga kita dituntun di dalam tahun yang memberi kesempatan kita untuk apa? Untuk diselaraskan dengan kehendaknya. Supaya apa sih? Dengar dengan baik, supaya kita tidak keluar barisan. Saya nggak mau keluar barisan, nggak mau. Saya mau tetap berbaris rapih karena Tuhan ada di depan saya. Allah Israel ada menjadi penutup barisan. Saya aman dalam perlindungannya. Makanya kalau Anda lihat desain tema tahunan dari GBI secara keseluruhan termasuk GBI Wow di bawah naungan CK9. The Year of Integrity itu desainnya itu stempel. Bapak Ibu tahu nggak stempel itu kan memiliki makna pengesahan. Anda syah atau tidak syah di mata Tuhan, tergantung integritas Anda beres nggak. Saya sering dijuluki ibu integritas kalau di keluarga saya, mungkin karena saya kaku ya. Banyak aturannya gitu, tapi saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita memang harus ada keteraturan. Mazmur 24 ayat 3-5 berkata begini, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ini jadi ayat emas loh, in the year of integrity. Itu yang saya highlight kata boleh. Jangan buru-buru naik ke atas gunungnya Tuhan. Bukan Anda mampu atau tidak, yang mampu naik banyak. Boleh nggak? Pertanyaannya. Yang kedua, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa sih yang boleh baris-baris ini? Berdiri menunggu panggilan Tuhan. Itu siapa sih? Bukan orang yang hebat. Orang yang hebat banyak. Jadi kata-kata ini bukan bisa, bukan mau, bukan. Tetapi boleh. Berarti ada unsur pengesahan di sana. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Coba dari sini aja kita cek deh udah berapa sih sebetulnya kesalahan yang kita buat, nggak usah jauh-jauh 15 bulan ini aja. Masih suka bohong nggak sih? Mulut beda sama perasaan. Masih suka nggak sih nggak bersih tangannya? Udah bayar pajak belum? Bagaimana dengan keadaan kita? Masih suka ada penipuan nggak sih? Mungkin kita nggak menipu secara seperti orang dunia ya, tapi sebetulnya kita sedang menipu di hadapan Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah sebabnya saya menyimpulkan bahwa jalan integritas di tahun 2021 ini bukanlah jalan pintas. Itu yang pertama. Nggak ada jalan pintas, ini jalan yang harus bayar harga ini. Nggak main-main ini. Bukan cuma pikiran yang diberesin, perkataan diberesin, perasaan diberesin, perbuatan diberesin, PR-nya banyak.
Yang kedua, jalan integritas itu belum tentu jalan mayoritas. Artinya apa? Nggak semua orang mau bayar harga. Makanya benar apa yang dikatakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan yang ketiga, sekalipun ini bukan jalan pintas, sekalipun ini bukan jalan yang dipilih mayoritas, seharusnya ini jadi jalan kompas. Seharusnya ini jadi tuntunan dalam kehidupan kita. Kita sudah banyak dengar firman, apalagi sekarang online. Tanpa kehadiran fisik yang dulu sering jadi kendala, sebetulnya kita sudah bisa klik dengan jari kita satu aja udah terhubung. Jadi pasti kita tuh udah banyak dengar. Kalau kita udah banyak dengar, saya percaya kita jadi banyak tahu. Tapi bukan apa yang kita tahu. Waspada dengan penipuan. Hati-hati, waspada penipuan. Bukan apa yang Anda tahu, tetapi apa yang Anda lakukan dari yang Anda tahu. Kalau Anda lihat langkahnya, orang ini dari cuman knowing menjadi doing. Dari cuman sekedar tahu, ayo dong melangkah. Menjadi melakukannya. Waspada penipuan itu bukan kata jina. Tapi Yakobus 1 ayat 22 sudah memperingati kita. Kita baca sama-sama. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Itu kita sering dengar itu ya, Tuhan, bahkan dalam doa Tuhan biarlah kami menjadi pelaku, bukan hanya pendengar, sering. Ayo kita baca selanjutnya dengan keras. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Bapak Ibu jangan takut diproses. Diproses emang nggak ada yang enak. Sakit semua itu, pikiran sakit, perasaan, perkataan, perbuatan sakit semua. Saya udah ngalamin kok. Tetapi jangan pernah takut diproses. Jangan pernah takut dikuduskan. Jangan pernah takut melangkah. Sebab ada janji Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24, janji Tuhan supaya kita nggak takut melangkah adalah Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ini hasilnya di ayat 24. Apabila ia jatuh, artinya mungkin aja kita jatuh. Saya juga banyak jatuh kok dalam kelemahan saya. Tapi apabila kita jatuh, tidaklah sampai tergeletak, itu janjinya. Sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Tapi 24 bisa terjadi kalau merah ini kita lakukan. Kalau hidup kita berkenan kepadanya, sehingga bekal untuk kita menjalankan tahun integritas kita, itu menjadi komplit. Jadi kita nggak sembarangan saja berkata, oh kita ada di dalam tahun integritas gitu. Tetapi kita tahu dengan benar bahwa ada ukuran kehidupan di dalam tahun integritas. Saya berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya, kiranya Tuhan memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Stay blessed and stay safe. Kita tundukkan kepala bersama, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas tuntunan-Mu bagi kehidupan kami lewat ibadah online hari ini di GBI Wow. Tuhan, kami berkomitmen untuk menggunakan ukuran kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu, masuk dalam kekekalan. Kami mohon hikmat-Mu Tuhan untuk menyertai setiap langkah kami, setiap keputusan yang kami ambil, supaya kami senantiasa selaras dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih, kami mencintai Engkau lebih dari segalanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap taat protokol, stay blessed, and stay safe. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara kita untuk bersama-sama berdoa untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih banyak Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan jadikan hari ini. Kami sama-sama duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami sungguh diberkati ya Bapa. Terima kasih buat semua firman yang sudah ditabur Tuhan, karena kami percaya tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan sesuai dengan yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan kami percaya kami sudah dimerdekakan. Terima kasih banyak Tuhan, kami juga
kami berdoa saat ini untuk pemimpin rohani kami, Gembala sidang kami Pak Niko Nyoto Rarjo beserta keempat wakilnya, juga Gembala Rayon CK 9 Pak Sony Waplau dan Pak Handri, juga Gembala kami GBI WAU Pak Iwan Wijaya dan Ibu Ola. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh tim penggembalaan GBI Gatot Subroto. Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan. Pertajam visi gereja ini Tuhan, yaitu membawa kami atau membimbing kami untuk menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami juga berdoa buat seluruh umat Tuhan yang sama-sama beribadah hari ini. Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan ada di tengah-tengah kami semua Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih banyak Bapak, dan saat ini kami satukan hati juga, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami adalah pewaris kerajaan surga. Identitas kami adalah anak-anak Allah. Dan dengan ini kami yakinkan Tuhan, dengan iman kami percaya, kami memberkati bangsa kami. Bangsa Indonesia diberkati Tuhan, rakyatnya diberkati Tuhan, dibebaskan dari segala sakit penyakit COVID atau apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami juga memberkati pemerintahan bangsa Indonesia yang asalnya dari Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada pada pemerintahan kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah menabur untuk GBI WAU Tuhan, Kau memberkati mereka berlimpah-limpah. Dan satu hal kami percaya, kami tidak akan pernah kekurangan. Tapi apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami alaskan semua doa syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Immanuel. Amin. Dalam Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selesai sudah kita mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Gina Darmawan, dan saya percaya firman itu tidak akan kembali sia-sia. Terima kasih untuk Gina yang sudah meluangkan waktu dan membagikan firman itu untuk kita semua. Tiba saatnya kita akan berpisah. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini Kau telah memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, khusus firman yang sudah dikabulkan oleh hambanya Gina Darmawan. Tuhan, kiranya Engkau sertai dalam kehidupannya. Hamba berdoa juga untuk suami, anak-anaknya. Kau lindungi, Kau sertai, tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Berkati dalam pelayanan dan keluarganya semuanya. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk para jemaat yang selalu setia di dalam acara online ini, juga para pekerja semuanya. Kiranya Engkau menyertai mereka, kami semuanya. Engkau lindungi kami dan pasukan malaikat surgawi-Mu. Engkau menuntun, memimpin, menyertai dan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya kami rindu untuk menerima berkat kepada Engkau. Mari kita mengangkat tangan kita, angkat hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat itu, sama-sama katakan amin.